Demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi kucing. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam rangkaian kegiatan saya mengikuti pelatihan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Dalam praktik coaching ini, Ikomang Setiawan sebagai coach, Imade Putu Subali sebagai kuci, saya, Ide Bagus Putra Agung, sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Setiawan. Selamat pagi, Pak Agung. Oke, pada sesi kali ini, sesi coaching kali ini, Pak Setiawan sebagai coach, kemudian Pak Putu Subali sebagai kuci. Nah, sebelum sesi coaching kita Pak Setiawan lakukan dengan Pak Subali, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Setiawan sebagai coach, begitu. Eh, yang pertama, bagaimana persiapan diri Pak Setiawan dan mungkin strategi yang nantinya akan Pak Setiawan lakukan dalam sesi coaching kali ini dengan Pak Putu Subali sebagai kuci. Baik, terima kasih Pak Agung untuk persiapan diri yang saya lakukan adalah nanti membuat catatan kecil yang sesuaikan dengan strategi saya menggunakan metode Tirta. Jadi apa saja yang nanti eh, hal-hal yang wajib saya gali dari Pak Putu Subali sesuai dengan langkah-langkah dari metode Tirta. Dan juga kesiapan saya adalah mempersiapkan diri, menenangkan diri dengan mindfulness. Tadi sempat saya stop sebentar agar saya dapat hadir sepenuhnya, presence, kemudian dapat juga fokus untuk mendengarkan secara aktif serta menggali lebih banyak untuk dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, untuk mendengar dengan rasa. Baik, eh, Pak Setiawan, untuk sesi coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Setiawan kembangkan begitu? Kompetensi coaching tentunya kemarin dari ruang kolaborasi kemarin saya sempat dapat masukan dari Pak Putu Subali adalah terkait dengan membuat pertanyaan berbobot. Jadi itu yang coba saya gali kembali dalam dalam sesi praktik coaching supervisi akademik sekarang. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk sesi coaching ini, indikator dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Komang Setiawan capai apa begitu, Pak? Indikator ketercapaian itu, jadi saya harapkan melalui pertanyaan berbobot yang saya kemukakan nanti kepada coach saya bisa menggali lebih banyak dan juga saya juga bisa mengembangkan potensi dari coach saya. Bagaimana potensi diri dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa sekali persiapannya Pak Komang Setiawan. Nggih. Eh, untuk sesi coaching Komang Setiawan dengan Pak Putu Subali, saya persilahkan untuk dimulai. Silakan Pak Komang Setiawan dan Pak Putu Subali. Om Swastiastu, Pak Putu Subali, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Putu? Baik, sehat dan bahagia tentunya. Selamat Hari Raya Nyepi Pak Putu ya, semoga rahayu sekeluarga Pak. Terima kasih, selamat Hari Raya Nyepi juga Pak Komang selaku coach saya. Oh ya, sebelum Nyepi kemarin Pak sempat bilang mau bicara sesuatu kepada saya, mau curhat apa, curcol Pak istilah sekarang ngetrennya Pak ya. Tentang apa Pak gitu? Kayaknya urgent sekali Pak.
Ya, di baik. WA Jadi, Bapak kemarin. jadi saya ingin cerita sama Pak Komang mengenai keadaan siswa saya yang namanya Agus, Pak. Jadi, nah, siswa saya ini males membuat PR di rumah gitu, Pak. Jadi tidak mau mengerjakan tugas sebagai buku penghubung ya. Biasa kami kalau di SLB itu habis Hmm. pembelajaran kita itu ada yang namanya di samping jurnal ada yang namanya buku penghubung. Jadi antara orang tua pas menjemput itu kita berikan isi di buku penghubung apa yang harus ditindaklanjuti setelah pembelajaran di sekolah dan dia tindak lanjuti di rumah itu. Itu namanya buku penghubung Pak Komang. Oke. Jadi Pak Subali mau bercerita tentang masalah dari Agus, siswa Pak Subali. Si Agus ini tidak mau bikin tugas, Pak, ya, malas itu. Eh, Betul demikian Pak Subalinya? Ya, betul betul. Jadi sebenarnya bukan malas, artinya tidak mau mengerjakan lah. Artinya tidak mau mengerjakan tugas yang semestinya. Jadi setelah pembelajaran di sekolah, dia itu mau mengerjakan di rumah, melanjutkan apa yang sudah diberikan di sekolah gitu, Pak. Baik. Dari percakapan ini, Pak Putu Subali, kira-kira apa yang diharapkan? Saya ingin memperoleh solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan si Agus itu biar dia mau lagi termotivasi kembali untuk mengerjakan eh, tugas-tugas yang di sekolah dan kembali lagi dikerjakan di rumah untuk meningkatkan kemampuannya di kompetensi ya yang harus dicapai di fase B gitu karena dia kelas 4 kurikulum merdeka gitu Pak. Baik, Pak Putu berharap dari percakapan inilah ingin dapat solusi, Pak, ya, untuk Ya, mengatasi permasalahan. Baik, Pak Putu, selama ini hal-hal apa yang sudah Pak Putu lakukan lah, sampai Pak Putu itu menyimpulkan bahwa si Agus ini tidak mau buat tugas. nah jadi biasanya kami kan setiap pagi itu mengecek ya. Jadi mereka setelah pembelajaran kemarin, nah di pelajaran berikutnya saya mengecek artinya dari buku penghubung itu apa tugas yang diberikan di rumah untuk sebagai metode drill. Jadi metode drill itu adalah metode pengulangan apa yang sudah dilakukan di sekolah itu diulangi di rumah. Sehingga anak ini lebih paham karena dia kategori tunagrahita mampu didik gitu. Jadi sebenarnya dia bisa dididik namun dengan tentu tidak sekali jalan dia mampu belajar mandiri. Jadi dia harus diberikan pembelajaran berulang-ulang dengan metode drill. Makanya sehabis pembelajaran di sekolah wajib diulangi lagi di rumah dan kadang juga pelajaran yang sudah lewat. Nah, kalau kita ketika persepsi mereka belum lagi memahami, ya lupa itu ya kita bisa mengulang lagi materinya gitu, Pak. Ya, baik, Pak Putu sudah melakukan pengecekan di buku penghubung, Hmm. kemudian sudah melaksanakan pembelajaran berulang, Pak, ya, Ya, sebagai metode dari anak yang punya kekurangan sebagai tunagrahita. ya. Kemudian dari kira-kira dari langkah tersebut, apa tujuan Bapak yang ingin Pak capai dari yang Ah, sudah Pak lakukan tadi? ya, saya ingin mencapai si Agus ini termotivasi kembali untuk mengerjakan tugasnya. Nah, yang kemarin-kemarin dia eh, biasa mau mengerjakan tugas. Jadi, nah ini mulai minggu ini dia jarang mau ya sebelum nyepi terutama jarang mau mengerjakan tugas yang semestinya dikerjakan di rumah melalui buku penghubung itu Pak. Bapak ingin memotivasi si Agus kembali agar dapat mengerjakan tugasnya, Pak, ya. Ya Nah, betul. dari posisi Bapak sekarang, kira-kira dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak di posisi berapa, Pak, dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih di posisi 5 Pak. Masih posisi 5. Bapak ingin target Bapak mau posisi berapa, Pak, ke depannya? Ya paling tidak posisi 8 lah. 8, Pak, ya. Ya. Bisa Bapak jabarkan posisi 8 ini seperti apa, Pak, yang Pak harapkan? Ya posisi 8 artinya Agus ini orangnya termotivasi, dia mau mengerjakan
tugas-tugas ya, setelah pulang sekolah itu di buku penghubung itu secara mandiri dan tentu juga didampingi oleh orang tua. Itu, Pak. Baik, Pak. Jadi Bapak sangat berharap Agus akan termotivasi kembali mengerjakan tugas-tugasnya di buku penghubung, Pak ya. Ya, betul. Nah, dari Pak yang sudah sampaikan tadi, kira-kira apa hambatan Pak atau gangguan yang Pak alami selama ini, Pak? Mungkin hambatannya tentu karena eh, kurangnya perhatian orang tua. Jadi hambatannya kadang orang tua ini cuek terhadap anaknya gitu kan. Nah, kalau selama ini saya selalu mengingatkan si Agus ya. Kemudian setiap pulang juga mengingatkan orang tua. Nah, orang tua ini biasanya memberikan nomor WA kan. Kalau kelas lain, siswa lain maksudnya memberikan nomor WA sehingga setiap malam kadang saya pantau gimana Bapak Ibu, buku penghubungnya udah dibaca, udah dikerjakan kembali belum? Nah, hal-hal seperti itu sering saya tanyakan karena kadang mungkin orang tuanya sibuk, lupa ya. Sorenya itu menanyakan apa sih tugas hari ini yang diberikan oleh Bapak Guru untuk dilatih kembali di rumah karena mereka yang namanya anak tunagrahita dengan metode drill ini harus diulang-ulang terus ya. Jadi tidak bisa sekali belajar langsung lewat atau tercapai kompetensinya gitu. Nah, kendalanya, bapaknya Agus ini kurang perhatian gitu ya. Jadinya ya menyerahkan seolah-olah eh, pendidikan itu adalah tugas guru di sekolah, tugas kepala sekolah gitu. Dia tidak ikut campur masalah itu gitu. Itu Pak. Hambatannya orang tua kurang perhatian, Pak ya. Ya, betul. Dan bahkan tadi Bapak sudah menyampaikan solusinya sudah Pak tadi dengan cara mengingatkan orang tua kembali, kemudian memberikan buku penghubung. Nah, sudah banyak yang Pak lakukan sebenarnya. Baik Pak, sekarang rencana Bapak ke depan bagaimana? Setelah Pak sudah tahu tujuan Pak mau apa, kemudian apa yang sudah Pak lakukan, sekarang rencana di dekat-dekat ini Bapak rencananya seperti apa sih Pak? Rencananya saya mau memanggil orang tua si Agus ini di mana dia kendalanya sehingga apa namanya sepertinya buku penghubung tidak pernah dikerjakan oleh Agus. Apakah orang tua tidak mendampingi selama belajar atau ada kendala-kendala di rumah tangga mereka gitu Pak. Saya mau manggil orang tuanya dulu, saya akan ajak berbincang-bincang dulu bersama si Agus tentunya gitu ya. Nah, sebelum saya mengajukan misalnya kalau saya tidak bisa menemukan solusi dari orang tuanya ini mungkin saya akan naikkan lagi melaporkan kepada bagian kesiswaan dan bagian kepala sekolah gitu supaya dicarikan solusi lah solusi-solusi ini. Namun langkah pertama saya akan panggil dulu orang tuanya, saya akan ajak bincang-bincang setelah di pas menjemput dia ya. Biasanya kan Agus ini dijemput jam setengah Ya. satu itu dijemput oleh bapaknya gitu. Nanti di saat itulah saya akan ajak bincang-bincang gitu. Itu Pak. Baik. Langkah pertama Bapak akan mengundang atau manggil orang tuanya Pak ya untuk Hmm. konfirmasi tentang sikap Agus ataupun perilaku Agus seperti ini. Ya. Kalau boleh saya tahu kapan Pak rencana Pak ini Pak akan jalankan? Saya mau rencanakan ini di hari Senin. Jadi hari Senin saya Hari akan, Senin. ya betul, hari Senin saya akan lakukan karena semakin cepat menurut saya semakin baik. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, nantinya semakin banyak materi-materi yang dia tunda-tunda karena semakin ditunda kan semakin menumpuk tugas-tugasnya gitu. Nanti semakin menumpuk, anaknya pasti tidak mau mengerjakan semua karena anak tunagrahita kan tipenya bosenan gitu. Ya, semakin cepat semakin baik. Nah, Pak Subali seperti itu. Iya. Kira-kira ukuran keberhasilan seperti apa Pak? Eh, agar rencana Pak ini dikatakan berhasil. Apa ukuran keberhasilannya sih? Ukuran keberhasilan yang pertama pasti, jadi setiap pagi kalau saya ngecek buku penghubung benar dikerjakan, ditandatangani orang tua, kemudian didampingi dan tugasnya itu diselesaikan. Nah, jadi di saya tidak ada ukuran benar salah, yang penting anak itu mengerjakan. Jadi seperti itu. Biasanya saya akan berikan lembar peserta didik LKPD untuk di rumah dikerjakan di rumah, setelah di sekolah dikerjakan gitu. Mm-mm.
Baik, tugas-tugas dikerjakan di buku penghubung lengkap ya Pak. Ketika cek, semua tugas dikerjakan dengan baik gitu. Ya, betul. Sebenarnya kalau ada gangguan Pak, Pak Subali berencana bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau gangguan ini tentu saya akan eh, meminta solusi kepada kepala sekolah. Karena kalau sudah gangguan misalnya dari orang tua yang tidak proaktif, ya saya akan laporkan, saya minta bantuan kepada kepala sekolah dan bagian kesiswaan. Itu Pak, kalau ada hambatan dan gangguan di Baik, luar biasa Pak ya. Pak Subali sudah sedemikian rupa menata rencana, tujuan, sampai dengan antisipasinya. Sekarang apa komitmen komitmen Bapak terkait dengan rencana Bapak ke depan ini? yang pertama komitmen, pasti saya akan berkomitmen di hari Senin itu menyiapkan waktu ya saat Hmm, Agus dijemput itu saya akan ajak orang tuanya berbicara di ruang khusus ya. Jadinya kita akan ajak berbicara di ruang perpustakaan dari hati ke hati, kemudian menanyakan kendala selama ini dan apa yang mereka alami sehingga menjadi tidak aktif dan si Agus tidak termotivasi lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah gitu Pak. baik, luar biasa Pak ya. Dari kita sudah sampai di sisi ujung dari coaching ini Pak ya. Dari semua hal yang Pak sampaikan tadi, eh, kira-kira siapa yang Pak harapkan untuk mensupport Bapak dalam mengeksekusi rencana Bapak ini? Yang bisa membantu saya yang pertama pasti orang tua yang proaktif, yang kedua yang bisa membantu adalah kepala sekolah dan tentunya lingkungan sekolah serta rekan-rekan guru gitu. Itu Pak. Baik, jadi perlu kolaborasi Pak ya dari orang tua, kepala sekolah, rekan-rekan sejawat di sekolah Pak ya. Ya, Ada betul. kolaborasi di sana, mahasiswaan juga. Nah, nanti tentang tindak lanjutnya bagaimana Pak? Kapan mungkin saya bisa dengar kabar baik dari Bapak hasil hari Senin ini pertemuan dengan orang tua terkait Agus ini Pak? Ya mungkin karena saya juga evaluasi ya dari hari Senin itu kita kan butuh beberapa hari. Ya mungkin saya akan menyampaikan kabar ini di hari Jumat dengan Pak Komang gitu. Oh iya. Oke, bagus sekali Pak, terima kasih. Saya sangat antusias Pak untuk menanti kabar Bapak dan berharap juga si Agus ini bisa berubah Pak ya, bisa kembali ke track sesuai dengan harapan dan rencana Bapak. Baik, terima kasih Pak Putu Sebali, pasti sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga sesi coaching ini bisa bermanfaat, bisa memberikan eh, support kepada Pak Putu Sebali. Jangan pernah lelah Pak untuk mendampingi anak-anak. Sangat berat memang di SLB Pak. Saya tidak bisa bayangkan. Nah, jadi saya yakin Pak Putu Sebali bisa melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Saya akhiri Pak. Pak Putu Sebali untuk coaching hari ini. Ya Ya, terima semoga kasih ya bermanfaat. Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Setiawan dan Pak Putu Subali sudah melalui sesi coaching siang ini begitu. Nah, kemudian untuk Pak Komang Setiawan sebagai coach, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan begitu dalam hal ini pasca supervisi atau pasca sesi coaching yang sudah Pak Komang Setiawan lakukan. Yang pertama, kompetensi coaching dan indikator tercapaian pengembangan yang sudah berhasil Pak Komang Setiawan terapkan begitu dalam sesi coaching yang baru saja Mbak Komang lakukan, apa kira-kira Mbak Komang? Tadi kalau bagi saya pribadi, Pak, sebelum di prasupervisi saya mengatakan saya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Tadi saya berusaha mengambil kata-kata kunci dari Pak Putu Subali, karena penekanan yang diberikan oleh Pak Putu Subali saya gunakan untuk merangkai pertanyaan berbobot. Jadi saya kira tadi sudah cukup lumayan karena Pak Putu Subali sudah terpancing untuk menggali lebih dalam, memberikan info lebih dalam dari pertanyaan berbobot yang saya berikan. Jadi saya kira demikian cukup senang juga bisa menggali banyak informasi dari Pak Putu Subali tentang terkait Agus siswanya Pak Subali. Baik, Pak Komang Setiawan, indikator ketercapaiannya yaitu sudah mampu Pak Komang Setiawan menanyakan atau menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada sisi coaching yang baru saja Pak Komang lakukan, sehingga Pak Putu Subali sudah mulai terpancing untuk menemukan potensi dirinya, begitu Pak Komang Setiawan ya?
untuk Nah, mengembangkan kemudian potensi diri. ya, kemudian izinkan saya Pak Komang Setiawan untuk menyampaikan hasil observasi saya dari awal percakapan coaching yang Pak Komang Setiawan lakukan dengan Pak Putu Subali sampai di akhir percakapan ini berlangsung begitu sesi coachingnya. Yang pertama, percakapan atau sesi coaching yang Pak Komang Setiawan lakukan luar biasa sekali, sudah mengalir begitu seperti tirta ya, alur tirta, dan sangat natural sekali ya, sangat natural sekali percakapan atau coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Putu Subali. Secara emosionalnya juga juga sangat, apa namanya, kena sekali sesi sesi emosionalnya begitu, chemistry ya, chemistry-nya kena sekali sesi sesi coaching kali ini, luar biasa sekali Pak Komang Setiawan dan Pak Putu Subali. Selanjutnya Bapak sudah bisa menghadirkan diri Bapak seutuhnya itu, presence, hadir penuh, totalitas begitu dalam dalam sesi sesi coaching ini, dan kemampuan Pak Komang Setiawan juga dalam melakukan sesi, apa namanya, mendengar aktif itu juga sudah luar biasa sekali dengan mengambil, apa namanya, kata-kata kunci dari respon yang diberikan oleh kucinya, dalam hal ini Pak Putu Subali begitu. Dan kemudian pertanyaan berbobot yang Pak Komang Setiawan sampaikan begitu atau utarakan pada sesi coaching tersebut, sudah mengantarkan Pak Putu Subali begitu, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta menggali potensi unggul dalam dirinya Pak Putu Subali. Makanya luar biasa sekali sesi coaching kali ini ya. Terima Kemudian kasih. kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Komang Setiawan kembangkan begitu berdasarkan sesi coaching ini untuk ke depannya? Yang sering mungkin kita alami Pak ya ketika kita coaching dengan siswa di sekolah atau di kelas ya. Seringnya kan kita hadir penuh Pak, karena ada banyak godaan, ada mungkin tiba-tiba ada terdistrak dengan kondisi lain ya. Itu mungkin kita kalau sekarang kan kita fokus bertiga Pak ya. Jadi untuk hadir penuh saya kira nggak ada masalah. Mendengarkan aktif juga nggak ada masalah, cuma menggali pertanyaan berbuat. Tapi di lingkungan yang sekolah yang banyak ada kegiatan, sangat dinamis sekali, nampaknya untuk hadir penuh itu perlu suatu solusi karena tantangannya cukup banyak. Jadi itu mungkin perlu jam terbang lebih banyak lagi Pak ya. Itu yang ingin saya kembangkan ke depan. Kayak. Baik, luar biasa sekali ini Pak Komang Setiawan dengan Pak Putu Subali. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengucapkan Coach Setiawan luar biasa. Ya, Oke, tepuk terima tangan dulu kasih. ya, Coach Setiawan. Baik, untuk sesi ini mungkin sudah bisa kita akhiri Pak Putu Subali.